Ini adalah contoh dari pressure sensor yang ditempatkan di otomotif atau di mobil. Khususnya ini adalah mobil Toyota. Tetapi prinsipnya untuk mobil yang lain sama ya. Jadi ada namanya yang pertama itu adalah Manifold Absolute Pressure Sensor, MAP. Ini adalah MAP yang pasangannya dengan IAT. Tapi kalau dia sudah NAF, MAP-nya tidak ada lagi, IAT-nya juga tidak ada lagi. Seperti yang pernah saya bahas sebelum kita libur. Kemudian yang kedua, itu ada namanya adalah barometric pressure sensor. Kalau ini dia adalah mendeteksi tekanan dari atmosfer. Kemudian yang ketiga ada lagi namanya adalah vapor pressure sensor. Jadi ini adalah mendeteksi dari evaporasi, tekanan dari evaporasi. Kemudian berikutnya lagi ada namanya turbocharger pressure sensor. Jadi ini adalah mendeteksi tekanan di intake manifold. Jadi namanya berbeda-beda. Kemudian tekanannya deteksinya karena posisinya berbeda-beda juga dia berbeda-beda. Nah, sekarang akan kita lihat itu prinsip kerjanya. Jadi kalau sini dikatakan bahwasanya pressure sensor itu digunakan adalah untuk mengukur tekanan di saluran intake, kemudian mengukur tekanan di saluran atmosfer, kemudian mengukur tekanan di fuel tank. Fuel tank. Berarti yang ini adalah yang pompa ya, pompa bahan bakar. Kemudian karena walaupun lokasinya berbeda, ini dok, ini berarti walaupun ya, meskipun lokasinya berbeda, tetapi yang kemudian yang diukur juga bervariasi, tetapi secara prinsip itu dia adalah sama, similar. Jadi dia prinsipnya adalah sama. Prinsipnya apa? Ya seperti yang dibilang tadi, bahwasanya karena dia pressure sensor, dia itu adalah sensornya, komponen utamanya adalah piezoelektrik. Prinsip dari piezoelektrik itu adalah itu dia perubahan dari membran piezonya. Kalau dia vertikal berarti dia semakin pendek, berarti adalah panjangnya atau panjangnya piezonya pada saat belum ditekan dikurangi yang ditekan dikali dengan tegangan input. Kalau dia horizontal berarti itu adalah perubahannya karena dia membelar. Kemudian dikurangi dia adalah dengan pada saat berapa panjangnya pada saat dia belum ditekan. Kemudian dikali tegangan input. Dibagi dengan pada saat kondisi maksimum dia, jarak tekan di maksimum berapa. Itu dia. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah bentuk membran dari piezoelektrik. Jadi kalau kita lihat di sini, pada saat dia awalnya itu dia datar. Jadi dia datar istilahnya, kalau ini istilahnya yang untuk seperti yang horizontal ya. Jadi dia datar. Kemudian nanti pada saat kita berikan tekanan maka dia akan melengkung. Melengkung ini berarti kan dia tambah panjang. Jadi yang awalnya datar sekarang dia udah melengkung, berarti jaraknya itu piezoelektrik ini nanti dia akan semakin panjang. Ini pada saat ini adalah lower pressure, artinya kita berikan tekanannya sedikit saja. Tetapi pada saat tekanannya tinggi, dia seperti ini. Yang pasti dia masing-masing sensor itu dia punya batas maksimum tekanannya. Jadi Anda harus menyesuaikan dia tekanannya berapa. Kalau yang untuk sensor yang dipakai sama senior Anda kemarin, itu adalah digunakan adalah untuk mendeteksi pompa bahan bakar secara otomatis. Itu dia tekanan yang dipakai sensornya itu adalah sensornya sampai mengukur tekanan itu adalah 20 Newton. Jadi 20 Newton dia sampai, atau 20 bar ya istilahnya ya, kilogram per Newton. Jadi 20 bar itu bisa sampai 20 bar. Walaupun yang dipakainya kalau untuk mobil Avanza itu kan dia hanya 3,2. Jadi dia hanya 3,2 sampai 5 yang dipakai untuk mobil Avanza. Jadi dia bisa melebihi dari yang bisa dideteksi, itu tidak ada masalah. Artinya bisa kita menggunakan untuk mobil yang diesel. Kalau mobil diesel itu tekanannya lebih tinggi lagi dibandingkan dia dengan mobil yang pompa yang di bensin. Nih. Jadi ini nanti tergantung dari kita. Tetapi kalau untuk yang pertama kali yang belum pakai Arduino itu masih saya mengarahkan mahasiswanya itu adalah pakai IC 741 3 buah. Itu dianya sensornya yang dipakai itu adalah sensornya yang 5 kV atau 5 bar. Jadi tergantung dari berapa kebutuhan kita ya, karena dia hanya mendeteksi sampai 3,2 saja. Kemudian di sini ini prinsip yang kalau dia MAP, ini kalau kita lihat di sini keterangannya, gambarnya ada di atas. Jadi kalau di otomotif nama piezoelektrik itu namanya adalah silicon chip.
namanya. Jadi agak berbeda nama dia. Bentuknya dia sama ya. Atau sebut juga dengan piezo juga nggak apa-apa. Jadi di sini namanya adalah silicon chip. Silicon chip ini itu ditempatkan dia di saluran intake. Kemudian ini posisi penempatannya ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita lihat kan dia nanti udara masuk. Udara masuk berarti kan ada tekanannya. Nah, jadi berdasarkan tekanan dari udara masuk itulah nanti membran dari piezoelektriknya itu nanti dia akan melengkung atau dia akan datar atau melengkungnya sedikit saja. Jadi kalau seandainya kita menginjak pedal gasnya banyak, otomatis nanti saluran udaranya kan akan banyak yang masuk. Kalau udaranya banyak yang masuk, maka nanti yang silikon chipnya atau piezoelektriknya nanti dia akan melengkungnya lebih dalam atau maksimal. Nah, kemudian melengkung yang lebih dalam ini nanti akan mengirimkan tegangan ke ECU. Kan seperti tadi rumusnya yang saya bilang. Akan mengirimkan tegangannya ke ECU, kemudian nanti ECU akan mengatakan bahwasannya di sini adalah udaranya sangat banyak sekali, dibuktikan di sini adalah tekanan dari sensor NAP-nya sangat tinggi. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Maka dia akan meminta injektor untuk menginjeksikan bahan bakarnya lebih banyak. Jadi kalau kita lihat di sini di indikatornya di sini adalah udara masuknya adalah sedikit. Kalau banyak berarti udara masuknya itu adalah kalau besar berarti udara masuknya banyak. Jadi nanti tergantung dari injeksi bahan bakarnya. Ini kalau kita lihat di sini tekanan dari intake manifold itu akan secara langsung itu akan berhubungan dia dengan beban dari mesin. Nah, kemudian ECM nanti akan membutuhkan berapa tekanan dari intake manifold, kemudian dikalkulasikanlah dia dan dihitung dia berapa jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan pada saat itu pembakaran di silinder, kemudian dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi itu prinsipnya mudah sekali, jadi nggak susah. Ini yang wide open throttle, jadi ini adalah pada saat throttle-nya kita injak penuh, kemudian ini adalah pada saat throttle-nya ini adalah dalam keadaan idle. Jadi tergantung dari berapa injakan dari pedal gas kita. Jadi ini masih tergantung dari pedal gas. Karena dia masih berhubungan dengan sensor yang kemarin ya, MAF. Dan ini grafiknya kalau kita lihat, ini grafiknya. Ini tekanan dari MAP-nya, di ordernya di sini adalah dalam bar atau dalam kilo pascal, KPA. KPA kilo pascal. Kemudian ini adalah tegangannya, tegangan dari outputnya. Ini kalau kita lihat pada saat tekanan yang kita berikan atau tekanan dari saluran intake-nya itu adalah sebesar 20 bar atau 20 kPa. Di sini itu tegangannya adalah 1 volt. Kemudian kalau 60 itu adalah 2,5. Kemudian 100 itu adalah lebih dari 4. Jadi justru malah mendekati 4. Nah, tegangan-tegangan ini itu tergantung dari rumus tadi. Jadi kita harus mencari dulu dia maksimum dari piezoelektrik ini berapa. Jadi itu kata kuncinya. Jadi kalau maksimumnya berapa itu yang kita lihat di datasheetnya. Kalau kita sudah tahu berapa maksimumnya, nanti kita perkirakan dia pada saat dia itu ditekan perubahannya itu dalam keadaan apakah sedikit sekali atau bagaimana, itu nanti akan ketemulah angka-angkanya seperti ini. Ini kalau kita lihat dari instalasinya, kalau yang untuk MAP, itu sinyalnya itu kita ambil dia adalah dari PIM. PIM ini adalah pressure intake manifold. Ini yang PIM. Kemudian VC ini adalah tegangan inputnya. Jadi rumusnya kita tadi itu adalah tegangan input VC. Kemudian ini adalah masanya.
Jadi nanti yang PIM inilah nanti yang akan diterjemahkan oleh ECU atau ECM berdasarkan tegangan yang dikirimkan oleh PIM. Jadi kalau besar tegangan dari PIM yang diterima oleh ECM, maka ECM nanti akan memerintahkan injeksi bahan bakarnya lebih banyak lagi dalam satu durasi waktu tertentu. Nih. Kemudian bagaimana cara menceknya? Menceknya ini saya rasa ini nggak perlu ya. Ini di pelajaran ototronik nantinya bisa. Ini untuk kalibrasi sensor juga di sana. Nah, ini yang untuk Yang untuk data yang diambil dari MAP untuk mobil Toyota. Dan ini tidak selalu sama ya. Jadi bisa berbeda dia dengan MAP-nya yang untuk mobil-mobil keluaran Eropa. Jadi tegangan persisnya itu pasti dia berbeda. Dan ini kalau kita lihat di sini ada tegangannya adalah sekitar 0,3 sampai dengan 0,5. Kalau 0,3 sampai ke 0,5 ini tekanannya yang kita berikan yang masuk atau udaranya yang masuk tekanannya hanya cukup sekitar 13,3 ini kPa saja. Kemudian ini 26,7 kPa, 40,7 kPa dan 53,5 kPa. Ini bisa Anda cari istilahnya fungsi transfernya bisa. Sehingga nanti kita bisa memprediksi kalau dia maksimum berarti nanti tegangannya output yang dihasilkan adalah sekian. Ini kan baru sampai 2,1 saja. Jadi nanti berapa rumusnya? Ini bisa Anda lihat. Anda rumuskan seperti yang tadi, yang kemarin. Berarti tegangan voltage-nya kita ambil misalnya adalah 1,7. Tapi ini kisaran. Berarti ini sama dengan A. A-nya udah ada. Itu adalah tegangan output. Ini kalau nggak salah ini adalah untuk analisa data laporan ya. Y itu adalah tekanan output. Di sini kalau misalkan kita kemudian ditambah X-nya kita anggap di sini itu adalah sekitar 40 X-nya nanti pada saat kita ingin menentukan pada saat tekanannya ini adalah 100 bar, maka kita akan tahu bahwasanya tegangan yang biasanya itu adalah sekian. Itu gunanya. Jadi guna rumus ini adalah untuk pada saat Anda menentukan kondisi dari sensornya ini kondisinya baik atau tidak. Kemudian kalau dia barometric pressure sensor, secara prinsip dia juga sama. Artinya kalau kita lihat di sini, semakin naik tekanannya yang diberikan, maka tegangannya juga akan semakin baik. Hanya saja dia ini digunakan di sini adalah untuk mengukur tekanan atmosfer atau disebut juga dia dengan high altitude compensator. Nah, kalau ini di mana ini Anda yang orang otomotif? Kira-kira penempatan sensornya? Hah? Di mana? Di mana itu? Anda yang anak otomotif? Di mana dia? Kompensator. Di mana itu kompensator? Yang terjadinya kompensasi. Di mana terjadinya kompensasi? Di mobil. Hah? Hah? Di mana kira-kira ini? Nggak tahu. Hah? Yang dari SMK. Di mana? Peristiwa kompensasi di mana terjadi? Hah? Nggak tahu juga. Silakan Anda cari nanti kalau tanya ke dosen Anda. Nah, jadi ini nanti ini untuk sensor ini itu dia lebih berfungsi itu pada saat ini, pada saat cuaca pada saat cuaca. Dan ini biasanya adalah untuk mobil-mobil yang Eropa, yang ada 4 musimnya. Jadi ada musim dinginnya. Jadi pada saat musimnya apa ya istilahnya ya musim dingin itu kan engine mesinnya itu kan terlalu dingin
Sementara kan masih bisa berkendaraan kan. Nah, kalau untuk mobil di kita, karena kita masih menggunakan mobil standar, ini tidak ada. Jadi nanti dia akan mendeteksi suhu terlebih dahulu. Yang pasti nanti tekanan atmosfer kan berbeda pada saat suhu dingin sama suhu panas. Nah, Anda juga sudah belajar termodinamika. Mana yang lebih tinggi tekanannya pada saat suhu dingin atau suhu panas. Itu pelajaran semester 1. Lupa lagi. Atau Anda ingat sama sekali. Nah, itu Anda cari juga. Nah, ya, Anda cari juga. Di mana tekanannya dia yang lebih, jadi nanti prinsip dari barometric sensor, pressure sensor ini nanti itu tergantung dari cuacanya. Jadi Anda nanti akan mencari nanti cuacanya itu, kalau misalnya cuacanya dingin, itu tekanannya naik atau rendah. Kalau seandainya dia panas, itu tekanannya itu dia rendah atau tinggi. Sementara hubungannya dia tetap sama ya. Kalau seandainya tekanannya rendah, tegangan outputnya juga rendah. Kalau tekanannya tinggi, itu outputnya juga tinggi. Nah, sekarang aja lah Anda cari itu daripada pusing juga, karena dia berhubungan dengan prinsip kerja. Nah, silakan Anda cari di internet hubungan antara tekanan dengan suhu. Apa hubungannya? Kalau yang tadi kan berarti kalau yang sensor NAP itu berdasarkan aliran udara. Kalau ini adalah berdasarkan cuaca. Jadi keterangannya sini adalah cuaca dan kelembaban. Altitude. Weather dan altitude. Mana? Hah? Gimana? Semakin panas cuaca tekanannya bagaimana? Semakin rendah. Kalau semakin dingin, semakin tekanan udara semakin tinggi. Itu memang ada di internet itu? Ya. Nah, ini dia. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti ini cocok ya. Ini adalah pada saat cuacanya kita anggaplah ini musim dingin. Pada saat musim dingin berarti tekanan udara itu, tekanan atmosfer itu sangat tinggi sekali. Makanya kalau kita keluar itu kan tidak kuat ya. Nah, tekanannya sangat tinggi sekali. Sehingga nanti pada saat kita menghidupkan mesinnya itu kan artinya membrannya yang di silikon chipnya atau piezoelektrik yang ada di mobil tadi, karena tekanan atmosfernya maka dia akan melengkungnya lebih dalam. Nah, kalau dia melengkungnya lebih dalam, itu menghasilkan dia tegangannya di sini adalah tegangannya yang paling maksimum. Tegangan maksimum, dan tegangan maksimumnya dikirimkan kepada ECM. Kemudian nanti ECM mengkalkulasikan bahwasanya sekarang adalah cuacanya dingin, tekanannya besar. Kalau tekanan besar maka dia harus butuh, berarti kan mesinnya adalah dingin. Kondisi mesin yang dingin itu akan sulit dia untuk bergerak, sehingga kita harus memompakan dulu adalah bahan bakar sebanyak-banyaknya untuk menghangatkan mesin terlebih dulu pada saat putaran ideal. Jadi ini juga berfungsi adalah pada saat putaran ideal. Jadi sama juga dengan MAP tadi juga. Pada saat awal pertama kali dihidupkan atau ideal. Ini dia. Ini adalah yang barometric pressure sensor. Jadi makanya kita pada saat di daerah ketinggian, kalau sudah berhari-hari tidak kita hidupkan kendaraan kita, dibandingkan dengan daerah pinggir laut, itu justru malah untuk menghidupkan kendaraannya lebih mudah menghidupkan di laut dibandingkan dia dengan di perbukitan. Cuma masalahnya satu lagi ada, kalau di laut itu korosinya lebih cepat kalau daerah pinggir laut. Sementara kalau yang untuk di daerah perbukitan itu tidak, tetapi pemakaian minyak itu akan semakin boros di daerah perbukitan. Karena apa? Karena engine-nya adalah dalam keadaan dingin. Ya, itu dia. Jadi prinsip kerjanya sama. Kemudian ada lagi namanya adalah pressure sensor. Jadi kalau ini bisa jadi kita lihat ini penempatannya di mana ya? Kok nggak ada ya? Atmosphere pressure sensor dioperasikan sama dengan NAP. The effective ECM must be placed. Nggak ada. Jadi ini nggak ada. Kayaknya mungkin masih kalau menurut saya masih di saluran udara kali ya. Karena ini fungsinya kan juga pada saat awal di start, engine di start.
Menurut saya ini adalah masih di saluran udara. Kemudian ada lagi namanya adalah turbocharging pressure. Nanti Anda cari saja ya, barometer itu di mana ditempatkan. Yang lebih tepatnya. Ada lagi di sini adalah turbocharging pressure. Kalau turbocharging, otomatis dia adalah di saluran intake. Karena dia hubungannya nanti adalah ke MAP atau MAF. Jadi ini berlaku adalah untuk mobil-mobil yang ada tombol turbonya. Yang ada tombol turbo. Jadi pada saat kita tekan tombol turbo, maka nanti kecepatannya akan jauh melesat. Akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tidak. Jadi kalau seandainya kita ingin memotong kendaraan, kalau melarinya lebih kencang, itu kita tekan dulu tombol turbonya. Khusus untuk mobil yang ada turbonya. Kalau mobil yang tidak ada turbonya, maka turbocharging pressure sensornya juga tidak ada. Jadi ini berlaku untuk mesin turbo. Ini sama ya. Kalau pada saat kita tekan turbonya, otomatis nanti kondisinya, berarti ini kondisinya hanya 1 dan 0. Kalau kita tekan, maka maka silikon chipnya atau piezoelektriknya itu dalam posisi maksimum. Kalau posisi maksimum, berarti dia akan mengirimkan tegangannya adalah maksimum ke dalam ECU. Nah, kalau tegangannya maksimum ke dalam ECU, otomatis nanti ECU akan mengatakan bahwasanya di sini adalah dia udara yang masuknya terlalu banyak. Karena di sini tombol atau silikon chipnya justru dia perubahannya sangat besar sekali. Jadi dari awal yang tidak berubah atau nol lah posisinya, kemudian sekarang dia berubah berkali-kali lipat. Jadi dilihat itu dari tegangannya. Sehingga nanti ECU akan meminta injektor untuk menginjeksikan lebih banyak lagi dalam durasi 1 detik atau dalam 1 menit. Jadi ini sama. Kemudian kalau ini adalah turbocharging ya, sama dengan turbocharging. Saya kayaknya ngantuk deh karena belum makan. Kemudian yang kedua ada lagi namanya adalah vapor pressure sensor. Vapor pressure sensor ini adalah untuk mengukur vapor, itu adalah kelembaban ya, tekanan dari kelembaban dari proses evaporasi sistem dalam kontrol engine. Jadi kalau ini evaporasi berarti hubungannya adalah kepada AC. Jadi ini adalah justru kepada AC yang untuk kontrol sistem. Ini kalau kita lihat penempatannya ini di mana ini? Konektor, ini hanya penempatan ininya. Cuma penempatannya, Anda tahu ini gambar apa di sini ini? Kalau menurut saya ini adalah di AC. Jadi ini adalah karena dia proses evaporasi. Jadi nanti kalau misalkan adalah AC Anda hidupkan, berarti kan terjadi di sana adalah tekanan yang besar. Kalau tekanan yang besar, maka kipasnya nanti dia akan semakin kencang. Tetapi kalau kita lihat di sini dia tidak ya. Bentar. Ini bukan untuk AC ini. Ini kalau kita lihat di sini, the vapor pressure sensor kemungkinan ya maybe. Kemungkinan lokasinya ini adalah di fuel tank. Dekat itu adalah saluran kanister. Iya. Kalau fuel tank ini apa hubungannya kira-kira itu dengan tekanan kelembabannya? Kira-kira apa? Kalau menurut Anda? Apakah minyak itu pada saat suhu dingin apakah dia agak padat atau bagaimana? Pernah dibaca? Pernah tidak? Kalau hubungannya ke fuel tank tentu dia hubungannya nanti adalah ke bahan bakar. Kalau seandainya dia ini karena keterangannya kecil sekali ya kalau kita lihat, jadi nggak jelas di sini. Jadi kalau kita lihat di sini kalibrasi vapor system. Coba Anda terjemahkan vapor system itu vapor apa tulisannya? Ya. Apa arti dari vapor bahasa Indonesia? Rasanya kelembaban deh, kalau menurut saya. Single hot. Hah? Apa itu? Ya kan ya kelembaban itu. Oh, ini berarti. Kan dia taruhnya di tangki ya. Anda tulis di sana itu berarti apa? Berarti di tangki itu kan bahan bakar itu kan dia mengandung air. Ya, mengandung air. Makanya kalau seandainya kadar airnya terlalu tinggi, itu akan menyebabkan nanti mesinnya rusak. Seperti orang-orang yang pernah mengisi pom bensin di daerah Katip. Termasuk mobil Pak Hasan Maksum dulu pernah kena. Jadi karena apa? Karena kadar airnya itu memang ada yang namanya minyak bumi.
Walaupun sudah diproses destilasi pasti akan ikut juga airnya. Nah, tapi kalau seandainya penyaringannya bagus, sistemnya bagus, itu kadar airnya itu sangat sedikit sekali. Jadi ambang batasnya masih dalam ambang batas aman. Nah, kalau seandainya uap airnya terlalu besar, maka nanti akan menyebabkan nanti engine-nya adalah akan ngejim, akan mati total karena uap airnya terlalu tinggi, kadar air terlalu tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dia tidak mendeteksi tekanan dari, kalau bensin itu kan dia gas ya, ya enggak? Berarti gimana itu? Dia agak mengambang, kan lebih berat jenisnya air dibandingkan dia dengan bensin. Nah, jadi kalau seandainya kadar airnya tinggi, otomatis nanti berat dari airnya ini kan lebih berat. Nah, kalau dia lebih berat, maka dari sensor PV4 ini nanti dia akan berubah silikon chipnya atau berubah piezoelektriknya. Nah, jadi semakin tinggi ini piezoelektriknya, maka nanti akan semakin menandakan bahwasanya kadar uap air yang berada di fuel tank itu akan semakin besar. Harusnya ini tidak ada hubungannya dengan injektor. Coba kita lihat ya. Kalau menurut saya ini harusnya dia sebagai indikator ya. Kalau kita lihat di sini, sensor kristal, chassis chain. Kalau berbeda itu connected UPS sensor. Ya, ini dihubungkan dia ke slug, kemudian wheel. Habis. Atau salah kok? Prosesor sensor. Nih. Jadi kegunaannya di sini kalau kira-kira menurut Anda enggak ada. Berarti kalau saya lihat di sini dia hanya sebagai indikator saja. Nah, ini bisa Anda buat juga kalau mau bikin apa? Tapi ini sensornya udah ada ya. Jadi nggak boleh. Jadi misalnya Anda membuat untuk, bisa jadi tugas akhir ya, membuat di tangki sepeda motor Anda. Jadi tangki sepeda motor nanti kita kasih di dalamnya ini adalah sensornya, ini adalah vapor pressure sensor. Nah, sehingga nanti pada saat kita mengisi tangki, mengisi bahan bakar, itu nanti dia akan dideteksi itu berapa kadar airnya. Nah, jadi kita pastikan dulu kadar air yang aman untuk sebuah tangki kita atau sebuah motor itu, bahan bakar itu berapa batasnya. Kemudian batas itulah nanti yang akan kita tetapkan dulu. Jadi nanti pada saat kadar airnya agak berlebih, itu nanti akan muncul indikatornya. Jadi pada saat kita ngisi minyak, kan kelihatan tuh. Jadi nanti akan muncul indikatornya, indikator pada saat kita mengisi minyak. Apakah minyak yang kita isi ini kadar airnya tinggi atau rendah. Kalau tinggi, bisa kita hidupkan lampu merah. Jadi titik-titik nanti bunyinya sedikit. Itu menandakan bahwasanya indikatornya kadar airnya itu tinggi. Nah, apa dampaknya nanti? Kalau kita mengisi bensin biasanya kan mati ya. Berarti kan semua panel lampu indikator kan dia mati juga. Jadi pada saat kita start kan nanti kelihatan nanti indikator kadar airnya itu banyak atau sedikit. Kalau seandainya dia banyak akan bunyi titik-titik sehingga Anda tidak langsung mematikan mesinnya, sehingga nanti dia tidak terlalu banyak yang bersirkulasi di dalam saluran pembakaran. Karena apa? Kalau seandainya dia terlalu banyak bersirkulasi, dia harus dibongkar habis semuanya, tangkinya dikuras, kemudian semua salurannya itu harus dibuang, harus diisi lagi bensin yang asli, kemudian nanti disemprotkan, dibuang lagi semuanya, sehingga kadar airnya tidak ada. Baru nanti bisa mau lagi. Kalau tidak, dia tidak bisa. Jadi itu yang dilakukan oleh Pak Hasan waktu itu. Karena baru jalan dari Katip, mau belok dekat dekat Pizza Hut ya. Itu kan langsung mati, ngejim dia langsung. Karena apa? Karena kadar airnya terlalu tinggi. Jadi kalau kita lihat itu kan dia jalannya kan sangat sebentar sekali kan. Nah, makanya pada saat kita ngisi itu kalau pakai indikator tersebut kan lebih bagus. Lebih bagus. Dan itu juga bisa kita masukkan ke PKM ya. Kalau mau. Jadi nanti bisa diarahkan. Ini bisa kita buat. Kan lumayan terdapat uang. Kalau PKM itu lumayan ya dapat uangnya. Dapat ilmu, dapat sertifikat, kemudian backendnya juga. Kalau seandainya lulus nanti sampai tingkat nasional, itu nanti Anda dibiayai pakai pesawat untuk lomba ke sana. Menang tak menang terserah aja lah nanti, yang penting kita udah naik pesawat dulu kan, sama dapat uang. Jadi ini bisa. Jadi bisa. Artinya kalau yang untuk sekarang kan belum ada ya motor-motor yang beredar di pasaran kan belum ada yang mendeteksi tangki bahan bakarnya itu
dalam kondisi aman bensinnya atau tidak, kan belum ada. Jadi itu nanti bisa kita modifikasi. Itu untuk sensor dari pressure sensor. Makanya saya bilang sensor ini menarik semuanya, kemudian banyak kreativitas yang bisa Anda hasilkan. Dan untuk lomba-lomba PKM biasanya yang seperti itu yang dimenangkan. Kayak kemarin itu tiga senior Anda kemarin juga begitu. Yang membuat pressure sensor, indikator pressure sensor ketiga-tiganya ada bimbingan saya juga. Kemudian ini yang untuk cara mendiagnosisnya ya. Nah, ini udah selesai. Jadi pressure sensornya sudah selesai saja. Nah, jadi kalau yang untuk eskalator itu sama. Kalau yang misalnya yang lift aja lah, Anda masuk ke rektorat, itu kan ada lift itu. Kalau terlalu banyak, berarti kan dia kan programnya, kalau dia beratnya masih dalam batas kurang dari sekian, maka dia akan jalan. Kalau tidak, maka dia akan tidak menutup pintunya. Jadi nanti akan bunyi tanda alarmnya untuk orang menyuruh keluar. Jadi kalau sekarang itu kalau kita lihat itu juga bisa Anda modifikasi, kan hanya tinggal memasukkan suara saja. Kalau sekarang kan dia hanya bunyi indikator merah saja, bukan bunyi ya, hanya lampu merah kedip-kedip yang menandakan bahwasanya liftnya adalah overload. Nah, kemudian bisa kita tambah suara kita. Bisa kita tambah suara kita dengan program yang ada, itu bisa silakan keluar kapasitas lift saat ini adalah overload, kan juga bisa. Jadi bisa kita tambahkan modifikasinya ke sana. Kadang kalau orang-orang itu kan dia nggak paham kalau dia overload, jadi dia masih berdiam diri juga di sana, kan ada juga. Kemudian bisa juga kita membuat lift itu supaya aman, kayak kemarin itu kan ada tuh liftnya pintu depan dengan pintu belakangnya, pintu keluarnya kan beda, antara pintu masuk dengan pintu keluar kan beda, sehingga apa istilahnya ya, bagi orang yang belum familiar itu justru dia keluar lagi lewat pintu yang belakang, keluar paksa dengan tangannya, akhirnya dia jatuh karena kan posisi lift itu dia berhenti pas di pintu. Kalau nggak di pintu kan kita kejepit di antara lorong. Jadi kalau seandainya nanti kita keluar, udah pasti kita amblas ke bawah. Syukur-syukur kalau dari lantai 3 ya, lantai 3 pun udah penyok juga rasanya. Nah, apalagi kalau dia lagi sampai lantai 6 atau kayak di hotel yang sampai lantai 16, kan lumayan juga itu. Keluar paksa. Kemudian begitu juga untuk orang-orang yang awam, yang seperti yang kejadian yang kemarin itu kan juga ada itu ibu-ibu yang habis memasukkan botol barang minuman, kemudian dia yang temannya satu lagi menghalang supaya liftnya nggak kebuka, tetapi kan dia pindah. Nah, kemudian dia pindah kan langsung pintu liftnya menutup. Nah, kemudian dia kan tidak tahu apa tombol yang mau akan dipencet. Dan dia berusaha membukanya dengan tangannya. Jadi kalau orang membuka paksa, itu bisa juga kita tambahkan info nantinya bahwasanya jangan ditekan secara manual. Silakan pencet tombol ini yang ada di bagian ini, kan juga bisa. Jadi adalah untuk orang-orang yang tidak tahu. Itu gunanya. Jadi bisa semuanya kita tambahkan dan bisa kita modifikasi. Jadi latar belakangnya itu adalah kasus-kasus untuk orang-orang yang belum terbiasa naik lift. Oke. Banyak yang bisa kita jadikan PKM.